Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika karya mahasiswa pendidikan fisika Universitas Jember. Dalam video ini, saya dan rekan saya yang lainnya akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Sebelum itu, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Dina Afkarina, NIM 20021021081. Perkenalkan, saya Cynthia Lolita Lorencia dengan NIM 2002101020026. Perkenalkan, nama saya Zahfa Agnias Sumaha, NIM 200210101021116. Perkenalkan, nama saya Detania Faridawati dengan NIM 200210101021117. Perkenalkan, nama saya Diana Kamalia, NIM 2002 101 021 18. Tanpa perlu berlama-lama, yuk langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan zat cair ke seluruh arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi dan akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur dari permukaan zat cair. Selanjutnya yaitu sifat dari tekanan hidrostatis. Yang pertama yaitu semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, maka semakin besar tekanannya. Yang kedua, tekanan zat cair ke segala arah sama besarnya. Yang ketiga, tekanan hidrostatis tergantung pada kedalaman. Yang keempat, kedalamannya sama, maka tekanannya juga sama. Yang kelima, tekanan hidrostatis tergantung pada gravitasi. Yang keenam, tekanan hidrostatis tidak bergantung pada tempat atau wadahnya. Dan yang terakhir, tekanan hidrostatis tergantung dari massa jenis zat cair. Selanjutnya yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Faktor yang pertama yaitu massa jenis zat cair atau ρ. Yang kedua yaitu kedalaman titik di dalam zat cair atau H. Yang ketiga yaitu percepatan gravitasi atau G. Untuk membuktikan sifat dan faktor dari tekanan hidrostatis, yuk simak penjelasan dari rekan saya berikut ini. Dari penjelasan sebelumnya, sudah kita ketahui bersama, ternyata tekanan hidrostatis itu tidak dipengaruhi oleh luas permukaan zat cair, massa zat cair maupun bentuk wadah. Benarkah seperti itu? Yuk kita buktikan sifat tersebut melalui simulasi berikut ini. Pada simulasi PET ini terdapat toolbox manometer yang berfungsi untuk mengukur tekanan hidrostatis zat cair. Lalu ada penggaris berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu zat cair pada wadah. Kita aktifkan terlebih dahulu ya garis bantunya agar memudahkan dalam mengukur kedalaman yang kita inginkan. Di sini dapat kita lihat wadah pertama dan wadah kedua memiliki bentuk yang berbeda. Tentu saja luas permukaan wadah dan massa zat cair yang terkandung pada masing-masing wadah juga berbeda. Sekarang kita isi air terlebih dahulu pada wadah pertama dan wadah kedua. Nah, kita dapat mengetahui kedalaman wadah 1 sebesar 3 meter, begitu juga pada wadah kedua. Lalu kita coba ukur yuk tekanan hidrostatis di dasar pada wadah pertama.
Didapatkan tekanan hidrostatis di dasar pada wadah pertama sebesar 130,6 kPa. Coba kita lihat pada wadah kedua. Ternyata tekanan hidrostatis di dasar pada wadah kedua juga memberikan nilai yang sama, yakni sebesar 130,6 kPa. Dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa memang benar luas permukaan zat cair, massa zat cair maupun bentuk wadah tidak berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Lalu, tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh apa ya? Yuk langsung saja kita simak pembahasan rekan saya berikut ini. Dari penjelasan awal tadi, sudah kita ketahui bersama ternyata tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis fluida, serta percepatan gravitasi. Lalu, bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap tekanan hidrostatis? Mari kita cari tahu melalui simulasi berikut ini. Pertama, kita akan mencari tahu pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Untuk mengetahui pengaruh kedalaman, kita harus menjaga nilai massa jenis fluida dan besar percepatan gravitasi tetap konstan. Di sini kita pilih massa jenis fluida sebesar 1000 kg per meter kubik. Dan untuk gaya gravitasinya kita pilih percepatan gaya gravitasi universal, yakni 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut. Lalu kita atur kedalamannya sebesar 3 meter. Seperti ini. Kemudian kita ukur tekanan hidrostatisnya. Nah, dari percobaan ini diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 130,4 kPa. Nah, kemudian kita atur kembali kedalamannya sebesar 2 meter. Seperti ini. Nah, diperoleh tekanan hidrostatisnya sebesar 121,0 kPa. Dari percobaan pertama ini, kita dapat mengetahui bahwa semakin dalam suatu titik pada fluida, maka tekanan hidrostatis yang timbul juga akan semakin besar. Lanjut ke percobaan yang kedua, kita akan mencari tahu pengaruh massa jenis fluida terhadap tekanan hidrostatis. Untuk mengetahui pengaruh massa jenis fluida, kita harus menjaga nilai kedalaman dan besar percepatan gravitasi tetap konstan. Di sini kita pilih kedalamannya sebesar 2 meter. Dan untuk gaya gravitasinya kita pilih percepatan gaya gravitasi universal yakni 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, lanjut. Lalu ukur tekanan hidrostatisnya dengan massa jenis fluida sebesar 1000 kg per meter kubik seperti ini. Nah, dari percobaan ini diperoleh tekanan hidrostatisnya sebesar 121,0 kPa. Kemudian ukur kembali tekanan hidrostatisnya dengan massa jenis fluida sebesar 800 kg per meter kubik seperti ini. Dari percobaan ini diperoleh tekanan hidrostatisnya sebesar 117,0 kPa. Nah, dari percobaan kedua ini kita dapat mengetahui bahwa semakin besar massa jenis fluida, maka tekanan hidrostatis yang timbul juga akan semakin besar. Kita lanjut ke percobaan yang terakhir. Di sini kita akan mencari tahu pengaruh besar percepatan gravitasi terhadap tekanan hidrostatis. Untuk mengetahui pengaruh besar percepatan gravitasi, kita harus menjaga nilai kedalaman dan massa jenis fluida tetap konstan. Kita pilih kedalamannya sebesar 2 meter. Dan untuk massa jenis fluidanya kita tetapkan sebesar 800 kg per meter kubik. Oke, kita lanjut. Lalu ukur tekanan hidrostatisnya pada percepatan gravitasi tinggi. Seperti ini. Dari percobaan ini diperoleh tekanan hidrostatisnya sebesar 238,8 kPa. Nah, dari percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa semakin percepatan
maka tekanan hidrostatis yang timbul juga akan semakin besar. Nah, dari ketiga percobaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa seluruh faktor tekanan hidrostatis, kedalaman, massa jenis fluida, dan besar gaya gravitasi kesemuanya berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Sejauh ini, kita sudah mengetahui pengaruh dari faktor tekanan hidrostatis. Lalu, bagaimana dengan persamaan tekanan hidrostatis sendiri ya? Mari kita simak pembahasan rekan saya berikut ini. Dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman berbanding lurus ya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho dikali dengan G dikali dengan H, dengan keterangan pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman, satuannya meter. Yang perlu diingat di sini bahwa kedalaman kita ukur dari atas permukaan wadah ya, bukan dari dasar wadah. Untuk mengasah pemahaman kita terkait dengan materi tekanan hidrostatis, mari kita bahas soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Seekor ikan koi berada pada akuarium persegi panjang dengan tinggi 50 cm. Jika ikan tersebut berenang sampai kedalaman 10 cm dari dasar akuarium, maka berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan? Di mana massa jenis air diketahui 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yuk, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Berdasarkan soal tersebut diketahui ketinggian akuarium sebesar 50 cm. Kita ubah terlebih dahulu ya satuannya menjadi meter sehingga diperoleh 0,5 meter. Selanjutnya, ketinggian ikan dari dasar diketahui sebesar 10 cm. Kita ubah terlebih dahulu juga satuannya menjadi meter, sehingga diperoleh 0,1 meter. Massa jenis air diketahui sebesar 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi bumi diketahui sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah besarnya tekanan hidrostatisnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa besarnya tekanan hidrostatis dapat dicari dengan mengalihkan Rho dikali dengan G dikali dengan H. Nah, untuk kedalamannya kita dicari melalui hasil selisih ketinggian akuarium dengan ketinggian ikan yang ada di dasar. Lalu kita tinggal memasukkan angka-angkanya, yaitu Rho atau massa jenis sebesar 1000, percepatan gravitasi sebesar 9,8, dan kedalamannya ini hasil selisihnya yaitu sebesar 0,4. Lalu kita tinggal mengalihkan ketiganya dan diperoleh hasil 3920 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah 3920 Newton per meter kuadrat. Soal nomor 1 ini tergolong soal yang mudah. Bagaimana untuk soal tingkatan yang lebih sulit? Mari kita simak penjelasan rekan saya berikut ini. Sebelum ini, kita telah membahas mengenai soal tekanan hidrostatis. Kali ini, kita akan membahas soal-soal tekanan hidrostatis lagi. Akan tetapi, soal kali ini lebih menantang dari soal sebelumnya. Yuk, langsung saja kita cek soal yang kedua. Dua buah wadah, A dan B, berbentuk kubus dengan volume ruang sebesar 0,064 meter kubik. Kedua wadah tersebut diisi dengan fluida sejenis sampai penuh.
ketika suatu benda dimasukkan atau dijatuhkan ke wadah A sedalam 10 cm, maka benda akan mengalami tekanan hidrostatis sebesar 735 Pascal. Tentukan besarnya tekanan hidrostatis yang dialami benda jika dijatuhkan ke wadah B sedalam 10 cm dari dasar wadah. Kita asumsikan percepatan gravitasinya di sini sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita tuliskan hal-hal yang diketahui dari soal terlebih dahulu ya. Yang pertama, wadah A dan wadah B memiliki bentuk yang sama dengan volume yang sama pula, yaitu sebesar 0,064 meter kubik. Sehingga bisa kita tuliskan VA sama dengan VB sama dengan 0,064 meter kubik. Selanjutnya, kedua wadah ini diisi oleh fluida sejenis, artinya nilai massa jenis fluida pada kedua wadah tersebut sama besar. Sehingga bisa kita tuliskan rho A sama dengan rho B. Kemudian pada soal terdapat keterangan bahwa tekanan hidrostatis sebuah benda yang dijatuhkan ke wadah A sebesar 10 cm dari permukaan bernilai 735 Pascal, sehingga bisa kita tuliskan lagi PA sama dengan 735 Pascal dengan HA-nya sama dengan 10 cm. Kita langsung konversikan ke satuan yang SI saja ya, yakni satuan meter, sehingga menjadi 0,1 meter. Lalu yang jadi pertanyaan di sini adalah berapakah tekanan hidrostatis yang dialami benda tersebut ketika ia dijatuhkan ke wadah B sedalam 10 cm dari dasar wadah. Langsung saja ya, kita rumuskan persamaan tekanan hidrostatis di wadah B-nya, yakni PB sama dengan rho B dikali G dikali dengan HB. Di sini kita belum mengetahui nilai rho B. Untuk G-nya sudah kita ketahui di soal sebelumnya. Dan untuk HB juga belum kita ketahui. Karena saya ingatkan lagi ya, HB di sini merupakan kedalaman yang diukur dari permukaan, sedangkan yang diketahui di soal itu dari dasar permukaan, sehingga tidak bisa langsung kita masukkan terlebih dahulu. Oke, baiklah, kita cari satu persatu ya. Kita mulai dari rho B. Rho B ini nilainya sama dengan rho A, sehingga bisa kita tuliskan rho A sama dengan rho B. Lalu, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan rho A? Ya, benar sekali, dengan menggunakan rumus tekanan hidrostatis di wadah A. Kita rumuskan persamaannya, PA sama dengan rho A dikali G dikali dengan HA. PA-nya kita masukkan yakni sebesar 735 Pascal. Lalu rho A-nya di sini yang akan kita cari. Untuk G-nya kita masukkan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan untuk H-nya kita masukkan 0,1 meter. Karena tadi di soal kedalaman benda di wadah A sudah terhitung dari permukaan wadah, jadi bisa langsung kita gunakan. Oke, lanjut. Kita kalikan saja kedua ruasnya. 9,8 langsung kita kalikan dengan 0,1, yakni menjadi 0,98 dikali dengan rho A sama dengan 735. Sehingga untuk mencari rho A sama dengan 735 dibagi dengan 0,98. Dan kita ketemu nilai rho A-nya sama dengan 750 kg per meter kubik. Nilai rho A sudah kita ketahui. Otomatis kita juga telah mengetahui rho B-nya. Sehingga rho B ini juga bernilai 750 kg per meter kubik. Nah, kita kembali lagi. Kita fokus kita mencari tekanan hidrostatis di wadah B. Di sini kita sudah mengetahui rho B. G-nya sudah kita ketahui. Dan sekarang sisa HB nih yang belum kita ketahui. Untuk mencari HB, maka kita harus mengurangi tinggi total dari wadah B, atau bisa kita katakan
panjang sisi kubus wadah B dikurangi dengan posisi benda yang terhitung dari dasar wadah tadi. Lalu pertanyaannya di sini, bagaimana cara kita untuk mengetahui panjang sisi kubus di wadah B? Ingat, di soal tertera bahwa volume wadah B ini adalah volume kubus, sehingga volume wadah B ini sisi dipangkatkan 3. Nah, untuk mencari sisinya langsung saja kita masukkan tadi volume wadah B-nya sebesar 0,064 sama dengan sisi pangkat 3. Untuk mencari sisinya saja berarti 0,64 ini kita akarkan pangkat 3. Sehingga untuk sisi kubusnya ini kita ketemu 0,4 meter. Nah, untuk mengetahui HB kita harus mengurangi 0,4 ini dengan 0,1. 0,4 dikurangi 0,1 menjadi 0,3 meter. Langkah terakhir, langsung saja kita masukkan seluruh komponen yang telah kita ketahui. PB sama dengan rho B dikali G dikali dengan HB. Rho B-nya tadi sudah kita ketahui 750. G-nya kita masukkan 9,8 dan untuk HB-nya kita masukkan yang 0,3 ya, karena inilah kedalaman yang terukur dari permukaan wadah. Kita kalikan saja seluruh komponen dalamnya dan ketemu sebesar 2205 Pascal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika benda ini dimasukkan ke dalam wadah B sedalam 10 cm dari dasar wadah, maka tekanan hidrostatis yang dialami benda tersebut sebesar 2205 Pascal. Soal ketiga ini lebih menantang loh. Coba kita cek ya. Seekor ikan yang berada di dasar sebuah kolam mengeluarkan gelembung udara dengan volume V. Gelembung tersebut bergerak ke permukaan sehingga volumenya menjadi 2 kali semula. Pertanyaannya, berapakah kisaran kedalaman kolam tersebut? Kita anggap kolam di sini sama dengan kolam pada umumnya ya, yakni kolam yang berisi air. Jadi untuk rho-nya nanti kita memakai rho air. Rho air sebesar 1000 kg per meter kubik. Kita sepakati dulu ya di awal, untuk komponen-komponen yang berada di dasar kita beri label dengan nomor 1. Sedangkan untuk komponen-komponen yang berada di permukaan kita beri label dengan nomor 2. Pada soal tertera bahwa volume gelembung udara di dasar sebesar V, sehingga bisa kita tuliskan V1 sama dengan V. Sedangkan volume gelembung udara saat berada di permukaan kolam sebesar 2 kali volume semula, sehingga bisa kita tuliskan V2 sama dengan 2V. Pada saat di permukaan kolam, maka tekanan total gelembung udara sama dengan tekanan udara, sehingga P2 sama dengan 1 atm atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pada saat di kedalaman H dari permukaan kolam, maka tekanan total gelembung udara sama dengan tekanan udara ditambahkan dengan tekanan hidrostatis, sehingga bisa kita tuliskan P1 sama dengan PU plus PH atau P1 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah dengan rho dikali G dikali dengan H. Yang ditanyakan di sini adalah kisaran kedalaman kolam atau H-nya. Kita anggap gelembung udara tadi tidak terjadi perubahan suhu atau isometris, sehingga kita rumuskan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali dengan V2. P1-nya tadi kita masukkan ya, 1 kali 10 pangkat 5 plus 1000 dikali 9,8 dikalikan dengan H.
sama dengan P2-nya ini 10 pangkat 5 dan V2-nya kita masukkan juga 2V. V dengan V di antara kedua ruas bisa kita coret, sehingga tersisa 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 9,8 dikali H sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Langsung saja kita operasikan lagi. 1 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan 1000-nya kita kalikan dengan 9,8 menghasilkan 9800 H sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Lalu kita pindah 10 pangkat 5 yang di awal kita pindah ke kanan sehingga menjadi 9800 H sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikurangi 1 kali 10 pangkat 5. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga 9800 H sama dengan 1 kali 10 pangkat 5. Langsung saja kita bagi ya, 1 kali 10 pangkat 5 ini langsung kita bagi dengan 9800. Dan hasilnya adalah H sama dengan 10,2 meter. Sehingga kisaran kedalaman kolam ini sebesar 10,2 meter. Wah, ternyata belajar fisika itu sangat mudah ya. Kuncinya kita perlu memahami konsep dasar serta sering mengerjakan soal latihan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.